Baik, saudara berjumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, kita mengetahui bahwa perkembangan dari virus atau pandemi COVID-19 dari sejak dimulai diketahui dan di Indonesia berawal dari bulan Februari, bahkan sampai sekarang kita memasuki awal Februari, awal tahun pun ternyata memang belum bisa teratasi secara yang diinginkan, dan kita ketahui bahwa memang perkembangan virus ini sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan episode kali ini saya ingin mencoba menjumpai seorang pakar virus. Beliau yang berkecimpung setiap hari, bahkan mungkin terkait dengan virus-virus. Mungkin salah satunya mungkin nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan tentang virus COVID-19 ini. Nah, pada kali ini saya sedang berada di laboratorium Biomedik FK Universitas Udayana. Saya bersama dengan Prof. Ngurah Mahardika. Om Swastiastu, Prof. Salam sehat ya, Prof. Hah? Salam sehat. Salam sehat. Prof, gaul ini. Terima kasih atas waktunya, Prof. Dengan senang hati. Kesibukannya untuk melayani Indonesia, saya apapun waktu saya ya, luar biasa. Prof, mungkin kita ngomong secara umum dulu ya, dengan virus ya, Prof. Ya. Kan mungkin beberapa masyarakat mungkin sudah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu. Ya. Spesifikasi dari pengertian dari virus itu apa sih, Prof? Sebetulnya sederhana. Virus, gampangnya dia mengerti, ada orang masyarakat mengenal virus cinta. Betul. Artinya tidak kelihatan, tiba-tiba diduga, itu kan itu. Okay. Kemudian ada virus komputer, tiba-tiba rusak, program rusak. Jadi virus itu adalah makhluk yang sangat kecil, yang ukurannya yang paling kecil itu sekitar 20 nanometer, itu sekitar 1/75.000 sampai 1/100.000 tebal rambut. Jadi rambut yang kecil itu kita bagi lagi 50.000, nah itulah virus. Jadi kecil sekali, kemudian sangat kecil, bahkan makhluk halus, ini makhluk goib ya. Nah, tapi yang kecil ini dia memiliki materi genetik ya. Tetapi begitu di luar makhluk hidup, dia tidak mampu mempelajari, mati. Ya. Gitu. Hanya hidup kalau dia masuk ke dalam makhluk hidup, terutama manusia, hewan, tanaman. Baru dia memperbanyak diri dengan cara gimana? Membajak sistem sel makhluk hidup yang dia tumpangi. Jadi dia masuk di sel, masuk ke sel dan membajak sistemnya. Jadi dia tidak punya sistem sendiri. Kemudian, di sana kemudian membuat sakit. Ya, tergantung sakitnya, sel apa yang dia bajak. Kalau yang dia bajak sel paru-paru, seperti COVID-19 ini, ya sesak nafas. Kalau yang dibajak sel jantung, gagal jantung. Kalau yang dibajak itu sel saraf, gejala saraf. Ya itu, jadi ini memang makhluk yang kecil, tetapi dia mempunyai kapasitas untuk sebagai makhluk hidup ketika hanya masuk ke dalam makhluk hidup, yaitu terutama manusia, hewan, dan tanaman. Kalau tidak begitu, dia di luar mati. Nah, karena itu, virusnya kecil, materi genetiknya tidak lengkap, dia mudah sekali mengalami perubahan. Baik. Kalau makhluk hidup ini mutasi. Bahasa kita ini inang ya, Dok ya? Iya. Ya, jadi virus ini akan hidup, ini virus secara umum ya? Iya. Akan hidup apabila ada inangnya. Apabila, gitu ya, Prof? Ya. Tapi kan saya dapat informasi bahwa, ini kita mengerucut mungkin ke COVID-19. Iya. Virus disease, apa? Disease? Coronavirus infectious disease. Nah, infectious disease. Ini katanya dia agak berbeda nih, Dok. Dalam tanda pengertian ini, saya nggak tahu, nanti dikoreksi, Dok. Bahwa kalau virus, biasa virus umum ini, Dok, kalau dia keluar dari inangnya, hitungan menit dia mati. Tapi katanya kalau virus COVID-19 ini keluar dari inangnya butuh waktu bisa sampai 6 jam, 8 jam, dia baru bisa mati. Jadi daya tahannya dia bisa hidup, bahkan di logam atau gimana? Gimana sih, Dok, sebetulnya? Ya, virus memang dua, ada yang tahan lama di lingkungan, ada yang tidak tahan lama di lingkungan. Nah, virus yang tahan lama, virus cacar. Virus begitu di lingkungan itu bisa berbulan-bulan, tidak mati.
Nah, sedangkan virus corona ini sebetulnya virus yang relatif mudah rusak, ya. Sama dengan mirip dengan virus influenza. Nah, sekarang tentu faktor iklim yang berpengaruh. Kalau iklimnya panas, kemudian agak lembab seperti Indonesia, itu dia tahannya mungkin hanya beberapa jam, tidak sampai berhari-hari. Ya, virus lain bisa berhari-hari. Nah, kemudian lingkungan akan berpengaruh. Misalnya virus ini suka kelembabannya rendah dan agak dingin. Nah, kalau di luar Indonesia ya panas dan lembab tinggi bertahan. Nah, yang disukai kemudian di ruangan ber-AC di Indonesia yang memang kelembabannya turun dan suhu dingin. Dia suka sekali di sana dan itu bisa betul dia bisa bertahan sampai barangkali 6 jam di kontaminasi di permukaan, laptop, kemudian HP, buku yang saling tukar-menukar, dia bisa tahan baju, rambut, itu yang dia bisa tahan lama. Gitu. Jadi dia virus ini, misalnya dia cara dia bermutasi itu bagaimana? Ya. Berkembang bermutasi? Berkembang biak. Berkembang biak. Ya. Dia pertama dia harus masuk ke dalam tubuh manusia kalau COVID-19 ini. Masuknya di mana? Ya, pintu masuknya mata, mulut, dan hidung. Ya. Kalau dari mata turun ke hati itu cinta. Kalau dari mata turun ke paru-paru itu COVID. Nah, itu bedanya. Jadi dia turun dari mata sampai ke paru-paru, dari hidung sampai ke paru-paru, dari mulut ke paru-paru, kemudian dari paru-paru, kemudian yang disukai namanya sel pneumosit 2. Sel di paru-paru itu ada 2 macam sel, namanya pneumosit 1, pneumosit 2. Pneumosit 1 itu yang membuat kita bisa pertukaran oksigen dari kita napas masuk ke darah. Itu pneumosit 1 yang berperan. Nah, pneumosit 2 ini berperan untuk membuat paru-paru itu bisa mengempis, namanya surfaktan. Ini diganggu oleh virus COVID-19. Sehingga akibatnya apa? Orang susah bernafas karena surfaktannya berkurang. Kesusahan napas. Itu. Jadi dia harus masuk ke dalam tubuh dulu, biasanya mulut, hidung, mata. Kalau kulit yang normal ditaruh di sini tidak akan masuk virusnya. Jadi kalau kulit, untuk virus masuk ke dalam kulit harus ada luka. Misalnya kalau rabies gigit anjing, nah luka. Kalau sedangkan virus yang kulit yang normal, kalau tidak ada luka, virus tidak bisa masuk. Jadi harus ada luka. Jadi pintu masuknya adalah mata, hidung, mulut. Ya ini. Nah kemudian dari sana mencapai sel dulu, 1-2 sel untuk berbiak. Kemudian dari sana dia pergi ke pembuluh darah atau bersama aliran nafas menuju ke paru-paru dalam, atau juga melalui pembuluh darah sampai ke paru-paru, sampai ke organ yang dia sukai. Di organ itu kemudian baru lagi memperbanyak diri dengan sangat cepat. Dan tadi dampaknya tergantung dari organnya. Kalau paru-paru setelah apa? Kalau jantung gagal jantung. Kalau saraf penyakit saraf. Kalau pencernaan diare. Itu tergantung banget dengan organ yang tertular. Dari sana kemudian, nah kalau misalnya sekarang setelah melewati infeksi, tubuh mulai bereaksi, membentuk antibodi, orangnya sembuh. Tapi kalau misalnya tubuhnya tidak mampu membentuk antibodi, orangnya bisa meninggal. Gitu. Jadi pertama sakit dulu, sembuh, meninggal. Nah ini yang aneh pada COVID, ada dalam banyak kasus orang itu justru membuat antibodi yang berlebihan. Jadi misalnya membuat antibodi itu harusnya cukuplah 100, 1000, dia buat 1 juta, berlebihan. Itu yang disebut dengan badai sitokain. Jadi badai, yang akibatnya apa? Radang hebat di paru-paru. Dan akibatnya orang paru-parunya seperti mirip orang tenggelam, penuh air. Itu yang fatal pada COVID-19. Jadi justru antibodi secara mandiri keluar, tapi malah over. Terlalu berlebihan. Ini malah negatif ya? Malah negatif. Ini yang menyebabkan... Ya kan semua tidak boleh berlebihan. Yang sedang-sedang saja. Kan itu lagunya. Begitu berlebihan justru bisa berbahaya. Menarik nih Prof. Nanti kita lanjutkan lagi ya Prof, terkait dengan betulnya karakter dari virus secara umum itu apa, kemudian apakah ada perbedaan karakter virus yang umum yang biasa diteliti oleh Prof
dengan virus yang COVID-19. Iya, iya. Sampai hari ini kok nggak kelar-kelar kan gitu. Iya, iya. Prof, tapi tahan dulu ya, Prof. Iya. Nah, saudara jangan kemana-mana, kita nanti akan lanjutkan Sapa Redaksi On Location masih bersama dengan Prof. Mahardika. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.